yang saya banggakan rekan-rekan operator kecamatan dan juga yang di sini sudah hadir juga operator-operator sekolah ya yang hadir. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di ruang virtual lagi, kali ini bersama Bu Dian sebagai Kasubag yang mengurusi Anjab dan ABK. Teman-teman Bapak Ibu, teman-teman semuanya, agar acara di ruang virtual ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan untuk memberikan materinya Ibu Dian selaku Kasubag di kelembagaan di Setda Kabupaten Lampung Utara. Disilakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk penginputan Anjab secara virtual. Suaranya bisa jelas kan ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Sebenarnya kalau dari awal kita ada forum untuk koordinasi seperti ini, kita bisa lebih cepat ya. Ya, terima kasih juga untuk Kota Bumi Kota yang memfasilitasi ya, Pak Fadli. Jadi kita bisa sama-sama kumpul, kita bahas masalah Anjab. Anjab dari tahun ke tahun itu dianggap penting, tidak penting. Benar nggak? Padahal hasil evaluasi Anjab nanti, evaluasi jabatan nanti, inilah yang akan kita laporkan ke Menpan RB. This meeting is being recorded. Inilah yang akan kita laporkan ke Menpan RB, dan untuk tahun berikutnya ada formasi untuk CPNS. Jadi ini bahan untuk berapa sih kita membutuhkan pegawai di Lampung Utara, khususnya untuk guru atau yang bersinggungan dengan pendidikan sekolah terutama. Oke, yang pertama kemarin kita sudah tahu ya pengisian Anjab, kemudian sudah kita lihat, saya terutama melihat bahwa yang awalnya kepala sekolah itu di input Anjabnya, ini semua kepala sekolah atau kepala UPTD, Anjabnya tidak usah dibuat. Ya. Oke. Untuk UPTD saja, Anjab tidak dibuat. Iya, Bu. Oke ya. Kemudian apabila nanti Anjab tidak dibuat, ya, itu biasa Anjab kepala sekolah UPTD tidak dibuat, maka tidak mungkin bisa 100%. Benar nggak? Benar. Caranya, ini ada laptop di sebelah atau di depan Bapak Ibu nggak? Ada, Bu. Ada nggak? Ada. Ada, Bu. Ada ya. Jadi, kalau seandainya sudah diinput semua dan itu belum 100%, caranya klik analisis jabatan ya. Kemudian di Anjab kepala UPTD-nya, kepala UPTD-nya tetap ditongolin tuh ya Anjabnya. Kan nanti keluar ikhtisar jabatan ya, ikhtisar. Itu di strip aja. Di garis di strip aja. Kemudian simpan, itu udah muncul ya.
Tapi yang lain, tugas, syarat jabatan, korelasi, resiko lingkungan, itu tidak usah. Oke, kita mau coba ya. Gimana ya? Ibu mau share screen, silakan Bu. Apa? Silakan kalau mau share screen. Oke, sebentar ya. Saya coba ya. Langsung aja ya. Gini bisa nggak sih? Ini saya nggak bisa soalnya. Ya Bu, nanti dari saya nyontohin. Oke. Oke ya. Coba. Ini analisis jabatan misalnya. Diklik analisis jabatan. Kelihatan Bu? Nah ya, kelihatan ya. Analisis jabatan. Terus yang UPTD sudah dibuat belum? Sudah Bu, udah 100% punya saya memang udah lama. Oke, sudah 100% ya. Jadi lihat di UPTD-nya. Di UPTD itu dianjap nggak? Coba. Ini Bu enggak. Oke, ya begitu, nggak apa-apa. Kemudian caranya kayak gitu aja ya, tahu ya. Jadi itu nanti 100%. Kemudian itu sebelahnya apa tuh yang sebelahnya? Pengelola perpustakaan Bu. Memang belum dikerjain ya? Belum Bu, lagi nyari isinya. Pengelolaan perpustakaan. Oke, gini. Untuk yang kepala sekolah atau kepala UPTD serentak ya, itu dihapus ya. Oke, dihapus. Kita contoh Pak Padli. Contoh itu dibuang dulu Pak Padli. Oke ya, ini contoh. Coba lihat di dashboard. Lihat ya, kalau kepala sekolah tidak dianjap, maka dia belum 100%. Benar ya? Ya Bu. Kemudian caranya langsung ke analisis jabatan. Tambah anjap. Pilih yang UPTD, oke. Kemudian masuk ke ikhtisar, kasih tanda strip saja. Tanda minus strip. Oke, udah? Langsung simpan. Sudah muncul? Nah, sip. Seperti itu ya. Kemudian balik lagi ke dashboard. Oke? Semua udah paham ya? Sip. Kemudian untuk yang jabatan fungsional JF guru pelaksana terampil itu dihapus. Sudah? Jabatan guru pelaksana atau terampil untuk dihapus. Ada nggak Pak Padli, punya Pak Padli? Nggak buat Bu memang. Oke. Untuk SD 2 Wonomarto, ini siapa operatornya, hadir nggak? Coba SD 2 Wonomarto hadir nggak? SD 2 Wonomarto, Mina Nasir. Wilayahnya Mina Nasir. Kok
Kok ini kayak nggak ada ini ya? Lagi nyari NPSN SD 2 Wonomarto, Bu. SD 2 Wonomarto, NPSN-nya Hadir, Bu. SD 2 Wonomarto, ini contoh ya. Iya, Bu. 2 Wonomarto itu kos 1080 ya, 1080 3262. Oke ya. Pak Nasir ya. Bu Rini, Bu. Siapa? Bu Rini tadi. Bu Rini. Bu Reni. Bu Rini. Oh, Bu Reni. Bu Reni bener ya, SD 2 Wonomarto 1080 3262 ya. Iya, Bu, benar. Itu masih ada JF guru pelaksana terampil. Jadi, JF guru pelaksana terampil itu ya. ya, Bu. Itu kita del ya, karena nggak bisa, itu ternyata tidak bisa di Menpan RB, itu di Permenpannya nggak ada jabatan itu. Jadi kita hapus ya, Bu. Ya, iya, Bu. Saya hapus dari sini ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian untuk kepala UPT-nya itu juga dihapus. Iya, Bu. Oke. Terus kita buat seperti tadi. Untuk kepala UPT, karena itu kan langsung tidak 100%. Kita buat. Ini saya buat langsung. Coba lihat di dashboard. Itu meskipun sudah kepala UPT sudah dihapus, sudah ditambahkan juga, tetap masih belum 100% kan? Iya, Bu. Ya, Bu. 100%. Nah, sekarang itu karena jabatan JF guru pelaksana terampilnya belum dihapus dari peta jabatan. Berarti sekarang masuk ke unit kerja OPD. Oke, Ya, Bu. sudah masuk unit kerja OPD. Klik di jabatan fungsional. Oke. Ya, Bu. Di situ masih ada di nomor 5 JF guru pelaksana terampil, itu langsung di del, dihapus ya. Coba dihapus. Oke, sudah ya. Sekarang di dashboard kita lihat. Sudah 100% ya. Iya, Bu, udah 100%. Oke. Oke, nggak ada masalah lagi ya untuk SD 2 Wonomarto. Iya, Bu, makasih ya, Bu. Oke, tapi ingat ya, yang hadir di sini untuk uraian jabatan itu kemarin sudah saya kasih ke siapa, Ibu Dian ya, SD 1 Sri Basuki. Udah? Udah, Bu. Udah ya, sekarang ada yang mau saya sampaikan.
berkaitan dengan jabatan yang ada di sekolah. Ya, ini yang masih bingung. Banyak yang masih bingung. Di analisis jabatan ini itu ada kelas-kelasnya. Kelas itu kita berdasarkan perbub ya. Nanti saya share perbubnya tapi terlalu banyak. Nanti kita share ininya aja ya untuk yang sekolah. Jadi intinya kalau kita mau memilih jabatannya apa gitu ya, itu kita tentukan dulu yang kita butuhkan. Kemarin ada pertanyaan kan, apakah sesuai dengan kebutuhan, apakah berdasarkan yang saya sampaikan kemarin, kan begitu ada pertanyaan di grup. Sekarang saya tegaskan begini, masing-masing sekolah, baik itu SD maupun SMP, itu ada yang persyaratannya itu berbeda. Contoh ya, kalau dia S1 maka bukan pranata komputer. Tetapi kalau dia S1 dia analis ya. Dia analis. Di situ ada pilihannya. Contoh ya, kalau dia jabatannya misalnya di sekolahnya Pak Padli misalnya ya. Di sekolah Pak Padli itu dia butuh sekali operator tetapi yang S1. Maka jabatannya bukan pranata komputer. Tetapi analis yang berkaitan dengan komputer. Kita pilih nih contoh ya, kita pilih misalnya di SD tadi SD 2 Wonomarto ini misal ya. Misalnya terus coba Pak Padli, kita lihat dipilih jabatan, kita lihat di situ komputer atau data ya. Di situ ada Pranata Teknologi Informasi Komputer tuh bagi yang SMA atau D3. Kalau yang S1 dia biasanya di sini analis pengelola data pendidikan. Kemarin udah ada itu ya. Analis apa, Bu? Bentar. Analis data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan. Itu kira-kira gimana? Masuk nggak kalau itu untuk di sekolah dengan syarat jabatan itu harus S1? Ini contoh. Ini contoh di SMP 1 Kota Bumi. Analis data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi dia mengerjakan ya berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Itu untuk S1. Kalau dia D3, SMA dan D3 itu biasanya pranata, pengelola itu SMA. Ya. Oke? Ada ya, analis data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, Bu. Simpan ya, Bu. Ya, itu butuh nggak? Kira-kira itu masing-masing di sekolah beda loh. Ya. Pak Padli misalnya di sekolah Bapak butuh tuh yang S1 sarjana komputer, maka itulah yang dipilih. Jadi kalau seandainya cukup untuk D3, nggak apa-apa, pranata komputer tadi nggak apa-apa. Atau pengelola data gitu nggak masalah, tapi memang dia minimal SMA. Sebenarnya Bu, ada pilihan operator sekolah di sini, Bu. Udah nggak ada lagi. Udah hilang ya? Sudah hilang. Karena operator sekolah itu ternyata nanti pada saat kita hitung ABK-nya, dia nggak masuk.
Jadi sampai kapanpun nanti itu tidak dibutuhkan di sekolah nanti hasilnya. Padahal itu butuhkan. Iya. Oke, jadi sudah paham ya semuanya. Kalau analis, yang ada tulisan analis gitu, dia minimal S1. Oke. Oke, lanjut. Sekarang apa yang mau ditanya? Karena kalau saya sudah memberikan, tapi masing-masing sekolah itu banyak ditemukan kasus ya. Contohnya untuk tadi SD yang kemarin itu SD berapa? SD siapa, Bu? Oh ya, masalah bendahara. Bendahara di situ kalau SMP di situ ada 2 ya bendahara ya. Ada bendahara bos dan bendahara gaji. Benar nggak? Jadi yang ditulis itu bukan jabatannya bendahara gaji, tetap bendahara, tetapi pemangkunya ada 2. Yang satu buat gaji, yang satu buat bos. Oke? Ada pertanyaan? Kita interaktif aja ya. Bu, saya nanya yang tadi, Bu, yang masalah PLT. Iya, PLT. PLT kan sekolahnya masih PLT, anjapnya sudah 100%. Tapi PLT-nya kan katanya kemarin dikosongin. Tapi ternyata di situ pemangku jabatannya kosong, padahal sudah diisi. Oke. Pak Padli bantu saya ya. SD Ya, siap. berapa itu? SD 2 Kota Bumi Ilir, Bu. Oh, tadi ya. Iya. Bisa dibantu saya. Tadi udah saya kerjain itu. Itu tadi sudah saya kerjain. Coba dibantu 10 berapa? 1080. 1080, 3240. 3240. Pak Padli bisa dibantu? Ya, Bu. Itu udah saya isi tadi. Jadi sudah 3 pemangku jabatannya. Tahu gitu. masalahnya? Mungkin ini kasus ini bisa di beberapa sekolah ya. Dilihat di sini pada saat kita analisis jabatan, klik di analisis jabatan coba. Oke, sudah ya. Klik di analisis jabatan. Ini atasan sudah saya isi ya, Ibu. Coba Iya, diklik Bu. atasan, coba diklik Pak Padli atasan. Oke. NIP Sini atasannya nggak ada, Bu. Oke, memang itu karena dia tidak punya atasan, namanya masih PLT, maka NIP atasan dan nama atasan itu dikosongkan. Oke ya, ini buat semua. Iya, Bu. Tetapi jabatan atasan ini harus diisi. Oke? Simpan ya, kalau sudah disimpan. Jadi, udah kelihatan semua ya. Ini udah saya isi tadi, Ibu, SD 2 Kota Bumi Ilir. Iya, Bu. Iya. Jadi udah saya isi caranya seperti tadi ya. Buat semua sekolah yang PLT, maka atasan itu diisi hanya di jabatan saja. Nama dan NIP itu tidak usah diisi. Nah, seperti yang tertera di ini ya, di layar itu. Jadi hanya jabatannya saja. Oke ya. Semua udah paham ya caranya itu untuk yang PLT. Oke, Bu.
Tadi ada pertanyaan nih dari teman-teman. Tadi kan kata Ibu yang pelaksana terampil dihapus. Ya, Ini ada pertanyaan dari teman-teman bahwa yang 2A, 2B, 2C atau di bawah 3A itu masuknya mana, Bu? oh ya. Kemarin kita sudah konsultasi juga ke provinsi ya, bahwa untuk yang di bawah golongan 3 itu masuk ke pertama. Karena ya itulah yang paling rendah golongannya. Oke. Jadi jawabannya adalah masuk ke JF guru pertama. Ya, Ya. tapi ada catatan ya Pak Padli, itu kalau guru ya, di SK-nya dia guru ya. Tetapi Ya. kalau pengadministrasian ya dia masuk ke rumahnya ya. Oke. Oke. Lanjut. Lanjut, ini banyak yang tanya waktunya terlalu limit, Bu. Ya, kita kerjakan dulu. Kalau waktu memang tanggal 10 loh, ini sudah tanggal 9. Besok ya, Minggu ya. Kita Senin, kita akan lihat progresnya. Ya, Senin akan kita lihat progresnya. Nanti baru kita akan laporkan sebenarnya kendalanya di mana. Apalagi sekarang kita terkendala dengan pembatasan ya, karena COVID ya, suasana seperti ini. Mungkin nanti saya laporan ke Pak Sekda bahwa untuk Dinas Pendidikan khususnya sekolah itu ada keterbatasan deh. Oke? Tadi Pak Nurwiyadi tadi ngetik apa ya? Saya hanya selintas ya. Pak Nurwiyadi tadi. Belum, nggak ngetik loh, Bu. Tadi siapa ya? Oke, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Oke. Dari Sherly, Bu, rata-rata bendahara BOS kan dipegang guru. Jadi pemangkunya dikosongin ya, Bu? Sekarang gini ya. Sebenarnya bendahara itu harusnya bukan guru. Oke ya. Jadi selama ini kalau itu dipegang guru, maka pemangku jabatan bendahara itu dikosongin. Gurunya letakkan di tempat posisi awal, dia sebagai guru. Berarti sekolah tersebut butuh seorang bendahara. Oke? Jadi dikosongin ya, Bu ya? Oke, kosongin. Karena tugas guru hanya mengajar ya, Bu? Ya. Betul. Sekarang silakan kita akan interaktif secara langsung. Buat yang ingin nanya silakan angkat tangannya atau raise hand. Kita akan coba interaktif secara langsung bersama Bu Dian Ratna Hapsari. Silakan. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Di sini udah ada 40 partisipan. Dan jangan lupa untuk isi daftar hadirnya yang sudah saya share di chat. Di chat ini ya, di chat Zoom-nya. Sudah saya kasih link untuk daftar hadir. Silakan isi daftar hadirnya. Buat teman-teman yang ingin bertanya dan masih bingung, silakan. Karena kita akan terus ke ABK ya, Bu ya? Ya, ABK. Oke ya. Buat Anjab, kita ini dulu di session pertama ini kita buat Anjab dulu. Buat teman-teman yang masih kebingungan dan belum mengerti untuk menyelesaikan Anjabnya, silakan mumpung di sini ada sang ahli. Bukan sang Dewi ya, tapi sang ahli ini. Ada Bu Dian Ratna Hapsari. Silakan. Tadi ada pertanyaan bendahara ya. Kalau bendahara PNS bagaimana gitu ya? Tadi kalau nggak salah tadi. Oke,
Kalau bendaharanya itu sudah PNS ya, dan itu bukan guru, oke, maka pemangkunya diisi. Jadi kalau memang dia bukan guru, tetap pemangkunya diisi. Walaupun Iya, dia kalau dia PNS. iya PNS dan golongannya 2B, 2C nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Oke, Pak Bayu. Pak Bayu itu hanya fotonya, Bu. Dia bukan Tapi orangnya, dia itu mau hanya cek foto. tangan. Oke, Silakan siapa buat lagi nih? teman-teman yang ingin bertanya. Om, Bu, Ya, silakan Pak Bayu. ada nggak sih rumus penghitungan Penghitungan apa Pak Bayu? Pak Bayu. Hilang. Oke. Pak Bayu hilang sinyal. Di chat aja Pak Bayu kalau misalnya hilang sinyal. Oke, ada lagi. Nanti Pak Bayu, ini lagi ya. Siapa lagi nih? Permisi, Bu. Oke, Ya, Pak Asep. Silakan Pak Asep. Di tempat saya kan ada guru P3K. Kebetulan golongannya kan 3A. Nah, kemudian itu saya masukkan di rumahnya guru pertama kan, Bu. Ya. Itu saya klik di pemangku jabatannya, itu namanya nggak muncul. Gimana, Bu? Oke, bagi P3K itu atau yang P3K terus yang ada yang K2 ya, dari K2 ya. Kalau yang K2 muncul, Bu. Yang P3K ya, Iya. nggak muncul ya. Oke, itu sedang kami koordinasikan dengan BKD. Itu nanti akan diinput ya Pak, seperti pemangku yang lain. Tapi karena kondisi ya, kami juga masih belum ketemu dengan orang yang di BKD. Kami hanya di provinsi kemarin itu menyampaikan bahwa kalau memang nanti nggak bisa, itu kan datanya di BKD itu Pak, nama-namanya. Iya, betul. Itu akan kita input ya, seperti pemangku yang lain ya, Lampung Utara itu PNS kan. Nah, nanti kalau sudah bisa, nanti pasti saya kabari. Sementara ini ya Pak ya, nggak bisa memang nggak bisa diinput dulu. Tapi nanti kalau sudah pasti saya kabari. Oke. Terima kasih, Ya. Bu. Oke. Terima kasih Pak Asep. Ini ada pertanyaan dari Bu Dian Oktarini, Bu. Cara menghitung Ya. jumlah satuan prestasi dan waktu yang diperlukan bagaimana ya, Bu? Intinya itu begini ya. Sebenarnya coba kita lihat di analisis jabatan ya. Jadi prestasi kita tuh mengerjakan, coba Pak tolong di ini ya, analisis jabatan, kemudian contohnya Pak Padli bisa di analisis jabatan, kita lihat di tugas ya. Udah ya. Sabar Bu ya. Oke. Oke. Uraian tugas ya. Dari uraian tugas ada tahapan, terus ada bahan kerja gitu ya. Perangkat alat kerja, hasil kerja, prestasi kerja, terus cara penghitungan. Bisa Bapak klik di tugas. Ya. Oke.
Kemudian yang paling atas, contoh yang paling atas, oke, itu diedit. Ya, atasnya diklik. Nah, seperti itu ya. Cara perhitungan. Di sini merencanakan program pembelajaran, Bu. Oke, merencanakan program pembelajaran. Berarti itu guru ya. Ya. Prestasi kerja. Kalau bahan kerja udah paham ya kemarin ya. Jadi Ya. bahan kerja itu seorang guru bisa bekerja tadi apa merencanakan ya? Ya, merencanakan program pembelajaran. Berarti di sini bahan kerjanya apa? Contohnya untuk guru menyusun bahan pembelajaran itu sesuai dengan apa? Misalnya Permendikbud nomor berapa tentang kurikulum, itu bahan kerja. Oke ya? Oke. Kemudian hasil kerja dan sebagainya kemarin kayaknya kita sudah ini ya udah bahas. Kalau prestasi kerja berarti apa sih yang dihasilkan, prestasi yang dihasilkan oleh si guru tadi menyusun merencanakan itu apa? Dia prestasi kerjanya apa? Oke, dia berdasarkan apa? Misalnya dia dokumen ya atau kegiatan gitu ya. Misalnya dokumen, dia berapa sih dokumen yang merencanakan ini? Perencanaan kurikulum pembelajaran, dia kan dibuat ya, itu dokumen ya. Dokumennya itu 1 tahun, itu berapa sih dokumen? Begitu loh caranya. Berapa dokumen yang dibuat? Misalnya itu yang di sini kan menyusun kurikulum dan membuat kalender pendidikan, Bu. Ya. Kira-kira nyusun berapa dokumen kurikulum dan kalender pendidikan berarti 1 dokumen kan, Bu? 1 dokumen. Sekarang gini, kalau itu kan dokumen, kalau cuma 1 dokumen ya, mungkin itu terlalu sedikit loh pekerjaan guru kalau cuma 1 dokumen, nanti akan bermasalah di perhitungan ABK. Oke ya. Jadi berarti, misalnya berarti ini pengaruh ya, Bu, sama penghitungan ABK? Iya. Berapa dokumen yang mereka perluin pengaruh untuk penghitungan ABK? Iya. Misalnya di sini kan hanya 1. Jadi dia ya, akan berpengaruh untuk penghitungan ABK. Iya. Semakin banyak dokumen, semakin bagus beban kerjanya. Iya. Semakin banyak beban kerjanya, apabila guru tersebut hanya 2, dan di situ nanti hasilnya membutuhkan 5, maka yang harusnya 5, maka yang dibutuhkan 3. Maka nanti formasi CPNS guru itu ada di sekolah tersebut mungkin dapat 3, begitu loh. Gitu ya. Ya. Jadi ini kan untuk promosi CPNS. Untuk guru yang sudah ada di sekolah tersebut, beban kerjanya seperti apa, Ibu? Misalnya guru pertama, apakah memang harus di sini hasil dari tahapan tugas itu, apa ini namanya yang 1 ini? Jumlah satuan prestasinya, apakah harus lebih dari 1? Boleh 1 ya, boleh 1. Tetapi kan ini pekerjaan dalam 1 tahun, ya kan? Ya. Pekerjaan dalam 1 tahun, sedangkan kalau pendidikan, kita lihat di kalender pendidikan, itu untuk pembelajaran aktif itu berapa waktunya. Kemudian untuk pengevaluasi seperti apa? Berapa dokumen? Sekarang kalau dia, ini kita tidak membedakan ya, apakah itu guru kelas, apakah itu guru pelajaran, mata pelajaran, apakah dia guru kayak guru PJOK dan sebagainya, kita tidak bedakan ya. Yang pasti ini adalah guru. Ya, misalnya dokumen, contohnya guru pertama, dia merencanakan itu dalam 1 tahun kira-kira
Berapa dokumen yang dihasilkan dalam merencanakan pembelajaran ke siswa? Misalnya, satu semester dia satu dokumen. 1 tahun ada berapa semester? 2 semester. 2 semester di sini, 1 tahun 2 semester ya. Belum nanti ada semester tengah semester ya. Oke ya. Berarti di sini kita butuh 1 semester ada 2 kali. Berarti itu ada 4. Berarti 4 dokumen. Paham nggak? Paham. Paham ya? Jadi kalau 1 tahun ada 2 semester pembelajaran. Misalnya kelas 1 SD. Dia ada semester ganjil dan semester genap. Di sela-sela semester ganjil dan genap, dia ada mid semester. Ya. Itu kan pembelajaran kan? Pembelajaran dia. Selain evaluasi, selain mengadakan evaluasi atau ujian. Berarti di sini dokumennya minimal kalau dia mau cuma 2 semester, 1 semesternya 1 dokumen, maka di situ 2 dokumen. Itu kalau dia mengajar hanya 1 kelas. Kalau dia mengajar 2 kelas, masing-masing guru yang tadi Pak Padli tanya, kalau yang sudah ada nih gurunya bagaimana? Itu nanti untuk perhitungan ABK. apa namanya? ABK. Ya. Semakin banyak prestasi kerja yang mereka hasilkan, semakin bagus perhitungan beban kerjanya. Seperti itu ya, Bu? Dan itu secara personal, itu nanti perhitungannya beda loh dengan ABK, yaitu perhitungan SKP, kan? Itu bukan di kami. Kalau prestasi kerja. Oke ya? Jadi ini Bu, yang di sini tadi berpengaruh ya Bu untuk ABK? Iya. Berpengaruh. Kemarin berpengaruh. Kemarin kan kami hanya isi 1, misalnya merencanakan program pembelajaran hanya 1. Kalau memang berpengaruh untuk ABK-nya nanti, berarti kami sesuai dengan misalnya merencanakan seperti kata Ibu, kalau program pembelajaran itu kan ada 2 semester gitu. Seenggaknya memang sudah ada dua hasil gitu. Gitu ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Oke, terus ada lagi? Ini ada pertanyaan ini Bu. Ya. Oh ya, sebentar ada tambahan ya. Kemarin kita menghitungnya 330 ya. Itu asumsi, ternyata itu asumsi kita 5 hari kerja. Jadi 330 itu 5 hari kerja ya Bu? Ya, kalau sekolah itu 6 hari kerja, maka 270. Itu udah kita hitung. Jadi untuk perhitungan waktu yang diperlukan, teman-teman ya, untuk yang 5 hari kerja dia 330, tetapi kalau untuk yang 6 hari kerja 270. Jadi berapa waktu yang diperlukan untuk membuat misalnya ini program pembelajaran, berapa lama dikali dengan jumlah waktu yang diperlukan tadi ya Bu? Yang waktunya ya, yang kemarin kan kita input juga ya, yang waktu. Oke ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi? Ini ada Bu dari chat, di chat udah ada pertanyaan chatnya. Bentar Bu. Mana tadi chatnya Bu? Dari SD Negeri Sidomulyo Bu. Apa semua jabatan harus diisi ke detil jabatan seperti bendahara, pengadministrasian perpustakaan, sedangkan di sekolah saya tidak ada jabatan tersebut. Yang kedua, SD Negeri Sidomulyo sudah anjap guru dan kepala sekolah, tapi belum ngisi pemangku jabatannya. Tapi di dashboard sudah terisi jumlah pemangku jabatan. Ini penyebabnya apa ya Bu? Kedua Bu. Oke, kita lihat ya. Ntar kita cek ya, kita sama-sama cek ya.
Sidomulyo ya? Ya, Sidomulyo. Ini kecamatan Sidomulyo NTSN-nya 1080 3098, Bu. Oke, 10, 80, 30, 98. Oke. Cek nomor mana sudah anjab guru dan kepala sekolah, tapi belum isi pemangku jabatannya, tapi di dashboard sudah terisi jumlah pemangkunya. Ini penyebabnya apa? Kita lihat ya di analisis jabatan. Di sininya sudah terisi, Bu. Ya, 4. Tapi di pemangku jabatannya katanya kosong. pemangku jabatannya masih kosong, belum ada, tapi sudah. Oke, jadi gini loh, ya, di sini. Ini yang enak, Dri, nanti saya kirim. Oke, ini Sidomulyo ya. Ini yang udah kita buat dari dulu. Kenapa langsung di dashboardnya itu 4 ya? Halo? Ya, Bu. Kenapa di dashboardnya langsung 4 ya? Padahal di situ pemangkunya belum ada. Ya. Itu kan di dashboard sudah terisi jumlah pemangku. Itu maksudnya jabatan-jabatan fungsionalnya itu sudah dianjak loh. Oh iya, Bu. Ya, itu kan jabatan fungsionalnya sudah dianjak, tetapi nama pemangkunya yang belum, ya kan? Jadi yang ditambah anjab ini sudah terisi semua di sini ya, Bu. Ada 4 di sini kan, ada kepala sama guru media, guru muda, guru pertama. Jadi di dashboard otomatis terisi 4 ya, Bu. Iya. Ya. Gitu Pak ya. Itu, nomor 1 apa-apa semua jabatan harus diisi ke detail jabatan seperti bendahara, pengadministrasi, tidak ada yang begini ya. Yang nomor 1 saya jawab ya. Apakah semua jabatan harus diisi ke detail jabatan seperti bendahara, pengadministrasi, perpustakaan, sedangkan di sekolah tidak ada jabatan tersebut? Iya, harus diisi karena sekolah itu ya memang membutuhkan jabatan-jabatan di luar guru. Jadi bendahara itu butuhkan, atau pengadministrasi umum, pengadministrasi kepegawaian, kemudian pengelola perpustakaan itu butuhkan, tapi saat ini tidak ada yang menjabat itu. Tetapi suatu saat nanti itu akan terisi. Dan itu sekolah pasti membutuhkan. Oke? Oke, Bu. Jadi buat penanya tadi ya, ada 2 pertanyaan tadi dari SDN Sidomulyo. Yang kedua, apakah semua jabatan harus diisi? Ya, harus diisi, tapi pemangkunya kalau memang tidak ada dikosongkan, seperti itu ya, Bu? Iya. Oke, yang kedua adalah kenapa anjab guru padahal pemangku jabatannya tidak terisi, di dashboardnya sudah terisi? Itu karena ditambah anjab sudah ada 4 rumah yang ada di situ, jadi 4 pemangku jabatannya sudah ada di situ. Seperti itu ya, Bu. Itu Bu Dian ya. Di sini ada lagi, ada pertanyaan, guru saya golongan 3D dan 4A, tapi mereka nggak sarjana S1, hanya kuliah D1 saja. Anjabnya apa ya, Bu? Oke. Nah, di sini ya, kita selama ini kayak membiarkan ya bahwa 3D 4A itu golongan 3D 4A, tapi latar belakang pendidikannya dia nggak di-upgrade gitu kan ya.
sebenarnya ini karena masa kerja. Benar nggak Pak Padli, Pak Nur? Ya. Benar Ya. ya? Benar kan ya Pak Nur? Ya, betul. Padahal syarat dia guru itu wajib ya S1. Benar ya? Tapi karena kalau kita menganjap dan di situ ada guru ya, guru muda apa guru pertama, di situ hanya golongan 3D gitu ya. Halo? Halo? Ya Bu, kedengeran Bu. Kedengeran? Jadi tadi guru yang golongan 3D dan 4A, tapi mereka nggak sarjana S1, hanya kuliah D1 aja. Anjapnya apa gitu ya? Anjapnya dia tergantung golongannya. Jadi walaupun dia S1, walaupun dia tidak S1, kalau golongannya sudah 4A tetap dianjap guru madya. Kalau dia 3D tetap dianjap guru muda. Seperti itu ya, Bu? Usianya, oke, saya ini ya, itu usianya berapa tahun ya? Pertanyaan dari Bu Dian Oktar ini disilakan Bu Dian, usia guru-guru Bu Dian ada berapa tahun? Bukannya itu udah pensiun kalau dia nggak S1 dan dia sudah 4A. Bu Dian? Udah mau pensiun paling. Nah iya, itu kayaknya coba deh Pak Nur, kalau menurut Pak Nur, itu pasti sudah mau pensiun karena dia tidak S1 tapi sudah 3D dan 4A, benar nggak Pak Nur? Ya. Iya betul. Rata-rata 2-3 tahun lagi pensiun. Nah ya, oke. Tapi sementara ini kalau dia tergantung dari golongan 3D sudah mau pensiun. Pensiunnya kapan tuh? Kalau sudah mau pensiun ya, kalau tahun ini pensiun dia tidak usah dianjap. Itu oke ya. Kalau dia 3D dan tahun ini sudah mau pensiun, maka nggak usah dianjap atau sudah mengusulkan pensiun. Kemudian ini apa ini dari Yeni Fatimah SDN Gunung Besar. Izin bertanya, untuk di SD apakah guru agama dan guru PKOK diisi lagi anjapnya? Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa guru agama, guru PJOK mungkin ya, ini tetap menganjak tetapi dia tetap sama apakah dia guru pertama, guru muda ya, apakah dia guru pertama, guru muda, guru madya dan utama. Oke? Mana nih? Gunung Besar? Ya. Ya. Jadi tidak usah dibedakan apakah itu guru agama, guru PJOK dan guru lainnya ya. Tetap dia berdasarkan JF guru dan berdasarkan levelnya. Udah paham ya semuanya ya? Aku. Oke lanjut, kita Bu saya masih bingung untuk Kapsek PLT apa pemangku jabatannya kosongkan. Iya. Jabatan Kapsek pemangku jabatannya dikosongkan. Tetapi atasannya halo, ini mana SD berapa ini? Dita Ayu Puspita ini? Bunga Mayang, Bu. Oh, Bunga Mayang. Pemangku jabatannya dikosongkan ya kalau PLT dan dia dilihat SK PLT-nya. Oke?
Dilihat SKPLT-nya, dia definitifnya guru di mana. Itu aja. Kemudian apa ini? Kemudian Udah masuk guru pertama, guru yang guru itu mau dihapus. Ya. Bisa diisi Ada lagi? yang guru. Serlin Nur Azandri. Guru saya ada yang golongan 3, belum S1, Bu. Umurnya 54 tahun, Bu. Ini sekolah mana ya? SD 1 Kota Bumi Udik, Bu. Oke, guru golongan 3. Oke, golongan 3 berapa? Masuk ke level yang sesuai. Misalnya 3A, 3B, dia di pertama ya. Sudah? Ibu Serli sudah, Ibu? Iya, Bu, sudah, Bu. Oke, kita lihat yang ke atas ya. Ya, Parda sama siapa tadi ya? Cina. Nah. Contoh pegawai. Lanjut ke ABK, Bu. Ini masih banyak yang bingung ABK, Bu. Oke, yang ABK. Oh ya, sebelumnya saya ini ya, saya hanya bisa sampai jam 9 ya. Untuk ABK, kita klik ABK ya. Pakai nama. Dicari. Oke, ABK ya. Coba kita klik ABK. Pak Padli mana ya? Ini saya, Bu. Pak Padli coba sih yang punya Pak Padli ditambah tadi ya tugasnya. Ya, Bu. Tugas kita meng-ABK di tempat Pak Padli ya. Yang sudah saja ya, Bu, SD 1 Sri Basuki ya. Oke, 1 Sri Basuki munculin tuh. Kemarin udah ke tempat saya, udah saya hitungkan ABK-nya. Mana nih? Kabar ya, Bu. Lagi cari NPSN. SD 1 Sri Basuki. Itu SD 2 10 80 3302 Den. Ya, sudah ketemu. Sudah? Ya, Bu, udah, Bu. Jadi ini ya, untuk perhitungan ABK, itu alangkah enaknya perhitungan ABK kalau anjapnya sudah selesai. Kita contohkan saja satu ya. Coba SD 1 Sri Basuki itu ya 1080. Udah, Bu, udah ini. Sudah masuk, Bu. Sudah masuk ya. Saya buka dulu. Sepuluh 80. Udah? Mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kok hilang terus ya? Terus hilang ya tuh.
Teman-teman yang lain kelihatan nggak? Enggak. Enggak, kok nggak kelihatan ini. Kelihatan, Den. Kelihatan. Kelihatan. Cuma Adri aja berarti yang nggak kelihatan ya. Kelihatan, Den. Udah kelihatan. Makanya jangan J terus, Jri. Bu Dian, Oh, ini kok saya belum ya? ya. Kelihatan terus hilang. Apa yang di... Nah, nggak bisa ini. Ini edit Bu tadi. Iya, kelihatan. Terus langsung hilang. Sekarang kelihatan Bu. Kemudian Iya, nggak kelihatan. Nah, langsung hilang loh. langsung hilang. Saya ulang Bu. Bang, Ya, ajo. gimana Bu Lisda? Ajo. Bu Lisda ada telepon manggil bapaknya. Kirain manggil saya tadi ya Bu Lisda ya. Oke, kita mute Bu Lisda. Maaf ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke apakah sudah kelihatan? Oke, udah kelihatan. Oke. Oke. Oke ya, 10, 80, 27, 90. Oke, kita lihat untuk anjap ya. APK Bu. Enggak, ini yang kok Sri Agung. Terus. Ini mumpung ada Pak Nurwiyadi ya. Maaf Pak Nur. Pak Nur masih ada nggak ya? Ada. Ada Pak Bu. Nur itu SD 1 Sri Agung itu siapa ya Pak? Itu udah tutup Bu. Oke, udah tutup ya berarti ya. Oke, berarti nanti saya hapus ya Pak. Ya udah ganti SMP 2. Ya, Oh, 2020 akhir tutup. oke, ada surat penutupannya nggak ya? Sudah dari Pak Kadis, sudah di Bu Diana sama ya di Bu Diana. Udah yang SMP 2-nya udah keluar SK-nya. Jadi SMP 2 bisa. Sungkai Jaya. Oke, bisa kapan diserahkan ke saya ya Pak? Oke, kalau sekolahnya belum terima Bu, masih di Edo untuk apa? Ngajuin NPSN. Oh gitu. Oke. Yang SK-nya ya Bu ya? Iya, SK-nya. Nama kan bergantian nama. Mumpung saya ingat, maaf ya yang Ya. lain. Karena itu kemarin saya agak ini juga. Karena kok masih tercantum. Ada 2 Bu, Abung Selatan yang di Nakau itu tutup juga, ganti SMP 4 Abung Selatan. Oke, Abang Selatan ya. Nanti tolong ya Pak kasih tahu untuk diberikan ke saya ya Pak. Oke, lanjut ya. Oke, nanti diinformasikan. Oke, lanjut. Pak Padli, tolong kita SD1 Sri Basuki ya. Udah Bu. Kita klik di analisis beban kerja. Sudah? Udah ya. Di situ yang kita mau analisis. Tambah ya Bu.
Iya. Bu. Iya, tambah. Oke. Pilih jabatan. Ya. Misalnya di sini JF guru Muda, Bu. apa itu di situ? Guru muda. Guru muda ya. Oke. Nah, ini sudah ditambahin ya. Itu kayaknya sama Dian ya. Iya. Itu belum ditambah loh. Yang baru ditambah dia itu pertama. Apa yang harus ditambah, Bu? Yang harus ditambah, kita kembali lagi ke Anjab bahwa akan berpengaruh ya. Itu kalau tadi kita lihat ya, itu guru muda itu cuma 3 loh uraian tugas, maka terlalu simpel uraian tugas guru muda. Itu ditambah. Kita cek yang pertama. Coba yang pertama. Kita menganjap guru pertama. Ini udah dianjap kok ya guru pertama. Kemarin udah dianjap loh guru pertama. Iya ini Bu udah ada 9. Sudah Itu ada yang 9 apa? uraian tugas. Itu yang Jadi dia harus banyak ya Bu uraian tugasnya ya Bu. iya. Benar ya. Kalau- Jadi kalau mau ABK dia uraian tugasnya minimal berapa Ibu? Minimal gini ya. Kita lihat kita nggak bisa minimal berapa ya. Tetapi kita lihat beban tugas dia. Misalnya kemarin guru pertama itu 11. Jadi kita nggak bisa minimal. Misalnya 11 ya kemarin guru pertama. Terus mungkin ini ada 9. Kita sama sebenarnya guru itu tugasnya sama. Kemarin kan Bu ditambah 6 aja Bu uraian tugasnya Bu. Kenapa? Kemarin kan ditambah cuma 6 aja Pak Bu uraian tugasnya. Ditambah 8. Kemarin kan jadi 11. Dua Iya, kemarin kan 8 itu ada yang dihapus, Bu. Karena yang iya, oke. guru Berarti kelas, 9 ya. kepala sekolah itu dihapus karena nggak ada Oke. jamnya. Oke, Jadi 6 berarti yang 9 ditambah. ya. Ya udah, 9 itu kemarin udah ketemu ya jumlahnya ya. Jadi harus 9 ya Bu. Oke. Itu udah dianjap kan kemarin ya. Kok ini enggak ini? Udah di ABK. Yang pertama ya, guru pertama kan? Ya, sudah ada di analisis beban kerja dia Bu. Oke. Tuh, guru pertama sudah di ABK. Nah, ini udah ini kita lihat ya, diedit nih ya. Tahapannya ya. Oke, di situ yang pertama contoh ya, merencanakan program pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan. Satuan hasilnya dokumen kurikulum, benar ya? Dia kan satuannya dokumen kurikulum ya? Ya. Waktu penyelesaiannya ini itu 1.006, kalau yang di sini 1.620. Kemarin kita lihat bahwa membuat perencanaan SD 1 Sri Basuki kemarin berapa waktunya, berapa hari ya? 6 hari Bu.
enggak, maksudnya kemarin dia untuk merencanakan program pembelajaran, dia butuh berapa hari untuk dokumennya? Bagi aja, Bu, 16. Berapa ya? Oke, berarti 1620 dibagi 270. Coba. 6 hari, Bu, 6 hari. Iya, berarti 270. 6 hari, Bu. Ya. Iya, 270 ya, bukan 330 ya. Ya. Jadi waktu penyelesaiannya 6 hari membuat kurikulum itu, Bu. Oke, 6 hari ya. Berarti itu 6 hari ya. Itu dikali 270. Itu ya rumusnya 270. Ini menit ya. 270 menit dalam apa namanya? Satu kali. Ya. 1 hari. 1 hari. Efektif. Oke. Udah ya. Jadi 4,5 jam loh itu. 270 ya. Jadi tadi hasilnya 1620. Beban kerja ini ya, beban kerja yang tadi saya sampaikan. Ini SD 1 Sri Basuki, dia itu beban kerjanya 3. Karena kemarin gurunya 3 ya. Siapa namanya, Mbak Dian? Iya Bu, kebutuhan guru saya 2 yang di golongan tersebut. 2 ya. Iya. Tapi dia beban kerjanya 3 ya. Iya dimasukin 3 karena kata Pak kemarin itu 3 karena dia butuhnya untuk tahun berikutnya 2. Oke. Jadi gitu ya Pak Padli. Iya, Bu. Oke, jadi nanti dia akan pegawai yang dibutuhkan itu ada 0,00 itu udah otomatis ya. Iya, Bu. Ini ya, Bu. Berarti yang kita utak-atik ini, yang pakai rumus ini di waktu penyelesaian dengan di beban kerja. Ya. Beban kerja ini ngitungnya dari mana, Bu? Diulang, Bu. Kayak di SD 1 Sri Basuki kemarin ya, dia itu butuh guru sebenarnya 3, begitu ya, tapi yang baru ada di sana 2. Jadi beban 3 guru ini kan tertuang di beban kerjanya kan? Karena itu mempengaruhi. Bisa 3, misalnya kita lihat dia itu bebannya itu berapa sih? Jangan 1, jangan kalau 2 masih kedikitan. Dia 3 untuk merencanakan program pembelajaran. Oke ya. Jadi bukan 1, hindari 1. Minimal itu 3. 2. 2. Ya, kalau bagi yang banyak nih ya. Oke, sudah. Nah, di waktu penyelesaian itu berapa hari yang dibutuhkan? Waktu yang dibutuhkan dikali 270. Itu bagi yang 6 hari kerja. Udah ya? Ya, Bu. Ini ya, Bu. Ya. Yang 75.000 ini nggak usah diapa-apain ya. Jadi tetap tulis 75.000. Ini sudah otomatis. Otomatis ya, Bu? Iya. Ya. Dia udah pasti keisi 75.000, itu udah baku. Waktu penyelesaian aja di sini, misalnya dokumen RPP ya. Dokumen RPP di sini SD 1 kemarin berapa hari kita bagi aja itu ya. Dian. Dian 1 Sri Basuki. Tolong deh, anak saya belum tidur. Kemarin 120 dia perhitungannya. Masing-masing guru itu kan sebenarnya
masing-masing guru selama ini kan sebenarnya sudah menganjap dan dia kan melakukan, dia membuat dokumen RPP, dia melakukan penilaian dengan rapot dan ijazah ya. Nah ini realnya itu berapa hari gitu aja, tinggal dikalikan 270. Sebenarnya seperti itulah perhitungannya. Kita nggak mengada-ngada. Kita tanya deh. Kita tahu pasti ya. Sekarang kayak Pak Adli misalnya, untuk penulisan rapot dan ijazah itu butuh berapa hari? Coba Pak Adli. Nah, untuk penulisan rapot dan ijazah 6 hari, Bu. Oke. Itu 6 hari, itu 1 semester. Apakah setiap dia habis ulangan? Karena ada mid semester dan semester. Kan tadi Ibu nanya penulisan rapot dan ijazah, Bu. Iya, iya. Kan rapot dan ijazah di sini rapot ya. Kan kalau seandainya ya kita 1 semester itu bagi rapotnya berapa kali Pak Fadli? Bagi rapot 2 kali. Oke, 1 semester bagi rapot 2 kali. Berarti satu tahun bagi rapotnya 2 kali. 1 semester 1 kali bagi rapot. 1 tahun bagi rapotnya 2 kali. Bukannya ada rapot di mid semester? Nggak ada, Bu. Rapot nggak ada di mid semester. Mid semester hanya ulangan, ujian. Kalau ujiannya 2 kali, Bu. Mid semester sama ujian semester. Tapi kalau rapotnya hanya 1 kali hanya 1 kali 1 semester di akhir semester. Kalau kemarin Bu Dian itu ngejelasinnya gini Bu, kalau nulis ijazah itu kira-kira berapa harian? Terus saya jawab 3 hari. Kalau ngisi rapot, ngisi ulangannya ya 3 hari lah Bu, kan sama ngisi rapotnya 3 hari. Oh jadi 9 hari. Ya udah dihitung gitu kemarin Ibu ngasih instruksinya begitu. Oke. Halo. Iya, Bu. Jadi ngisi rapot itu berapa hari? Ngisi rapot 6 hari. Berapa? 6 hari. Oke, 6 hari. Untuk ijazah? Ijazah 3 hari. Berarti 9 hari? Iya. 9 hari. Nah, 9 kali 270. 9 kali 270. 2430, Bu. Oke, 2430. Masing-masing beda ya sekolah dan masing-masing guru beda kan bebannya? Iya, tergantung kecepatan gurunya sendiri. Nah, oke, di sini sudah paham ya? Paham, Bu? Ya. Nah, itu sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah cara perhitungannya seperti itu. Coba Pak Fadli. Nanti di akhir itu ada 3. Benar? Ya. Nah, inilah yang dibutuhkan lagi. 3. Ini Jadi dia harus 3 ya, Bu? Dia harus 3. Enggak, masing-masing beda. Kan tadi seperti yang Pak Fadli sampaikan bahwa masing-masing guru bebannya itu untuk menulis rapot, penilaian, kemudian menyusun kurikulum dan sebagainya itu kan beda masing-masing ya dari kecepatannya. Kemudian mungkin ada yang menggunakan masih manual, sudah ada yang pakai aplikasi. Nah, itu loh maksudnya. Jadi masing-masing itu beda. Siap. Oke ya. Setelah ini dianjap semua, Bu, semua analisis jabatan itu dianjapkan ya, Bu. Dari guru, JF guru pertama, guru muda, media sama utama, lalu ada bendahara, analisis data tadi, itu semua dianjap. Pramu kebersihan juga dianjap.
di ABK kan? Ya di Iya. ABK ya. Iya. Itu Jadi semua yang sudah kita bikin di Anjap itu harus di ABK kan? Iya. Ya. Oke. Sudah? Ya. Ada pertanyaan? Silakan Tapi yang ingin bertanya. Tapi saya sampaikan ya bahwa tugas itu ditambah ya, jangan cuma 3 karena waktu kita di pertemuan di SMP 4 itu kan hanya kita mencontohkan, kalau sampai semua kan lama ya, jadi kita tambah aja. Oke ya, supaya kita melihat bisa 12, bisa masing-masing itu berbeda. Siap. Oke. Ya, Bu, sudah ada pertanyaan di chat Zoom. Oke, di chat. Bu, untuk menentukan syarat jabatan lihat di mana, Bu? Mengapa ini ya, syarat jabatan? Untuk menentukan syarat jabatan lihat di mana, Bu? Untuk menentukan syarat jabatan lihat di mana ya, Bu? Syarat jabatan itu idealnya loh. Kita bisa kemarin itu ada yang sudah kita fotokopikan di Pak Padli ya. Itu di lampiran itu juga ada. Ya, tapi sedikit. Sebenarnya syarat jabatan itu idealnya seperti apa? Contohnya, kalau guru maka dia syarat jabatannya harus S1 ya. Syarat jabatan misalnya dia punya sertifikasi ya, sertifikat pendidik ya. Kemudian mungkin diklat apa namanya nanti kita kelihatan bahwa kita membutuhkan pegawai untuk perpustakaan. Tetapi pada saat menganjap perpustakaan di sini, pegawai perpustakaan ini kan di situ harus ditulis juga ya ruangannya seperti apa, lingkungannya. Ya itu yang ideal seperti apa. Kalau kita ini tidak ngurusin masalah sarana prasarana, tetapi analisis jabatan. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, Bu. Oke, apa lagi? Assalamualaikum Bu, kalau bendahara uraian tugasnya minimal berapa ya yang diisi? Coba tanya sama bendahara deh. Atau ya, kita lihat deh uraian bendahara sekolah.
Kita bisa lihat kemarin ada di, coba dicek, dia bendahara itu apa saja sih tugasnya? Boleh tanya kok sama Google. Kemarin sudah di-share kok Bu uraian tugasnya. Sudah Sudah ada ada kan? uraian buat teman-teman yang ke operator kecamatan. Jadi minta ke operator kecamatan masing-masing. Oke, gitu ya. Kemudian Sudah Bu, udah? guru saya Masih ada? kayaknya udah ya. Saya boleh ini ya. Kalau seandainya gitu ya, saya ngecek masing-masing sekolah, perwakilan nih ya, perwakilan sekolah dari 23 kecamatan. Kemudian nanti setelah saya cek masing-masing itu kita sampel aja ya. Nanti saya mau tahu operatornya sejauh mana gitu loh. Jadi 23 kecamatan itu nanti hasil akhirnya saya dengan Pak Freddy, dibantu Pak Freddy nanti. Kayaknya Mbak Ida ada di situ ya? Ada. Teman kosnya ada, Bu. Enggak? Ada teman kosnya, Bu. Nah, Pak Freddy nggak ada ya? Nanti saya akan mengecek satu per satu karena tadi hasil rapat sore tadi dengan Kak. Tapi kita awalnya sedang Kota Bumi Kota, Abung Timur gitu ya, Abung Tengah kita cek. Nanti gimana? Saya lewat Pak Padli atau bagaimana nih? Karena saya tadi sudah lihat kayak belambangan pagar ya. Belambangan pagar ini kayaknya masih belum semua loh gitu. Kemudian bunga mayang juga ada lagi Tanjung Raja yang masih banyak tuh yang nggak tahu kemarin siapa yang hadir ya. Tanjung Raja. Jadi nanti gimana ini Pak Padli selanjutnya? Apakah kita lewat virtual Boleh, Bu. lagi, lewat Zoom? Ibu jadwalin aja kapan Ibu mau siap untuk uangnya. Oke, siap. Harus diisi ini semua atau yang ada pemangkunya aja ya, Bu? Semua. Kenapa semua? Supaya kita tahu bahwa berapa orang sih yang harus duduk di jabatan tersebut. Gimana? Masih? Udah, Bu, itu aja karena sudah hampir jam 9 mungkin, Bu. Oke. Buat teman-teman yang ingin bertanya, ada yang ingin bertanya masih, kita tunggu 2 penanya lagi deh. Silakan. Silakan angkat tangannya, raise hand. Di situ di aplikasi ada raise hand-nya. Buat yang ingin bertanya, yang masih bingung bisa mumpung Bu Dian Ratna masih ada Yeni Fatimah dari operator SDN Gunung apa ya, nggak kelihatan. Yuk Ibu Yeni Fatimah silakan. Ya. Oh. Ya, laki ya. Oke. Itu namanya. Hmm. Khusus untuk guru kan
sekarang ini posisinya untuk guru. Aku itu kan di P3K kan semua, Bu. Apakah nanti tahun 2022 nanti akan ada bukaan lagi untuk CPNS guru? Mungkin itu aja, Bu. Oke. Gini ya, salah satunya yaitu hasil dari evaluasi FJAP ini nanti, ANJAP dan ABK ini, itu hasilnya nanti Permenpan akan menjawab berapa sih formasi yang dibutuhkan, karena kemarin ya sudah P3 sekian gitu ya, itu mungkin belum memenuhi. Itu aja. Apakah memungkinkan nanti ada gimana? Ya, untuk penerimaan CPNS gurunya di tahun 2022, Bu ya? Setelah hasil ANJAP ini. Iya. Kan 2021 hasil yang tahun 2019, karena 2020 kan kita tidak ini ANJAP ya, terakhir 2019 ya. Iya, Bu. Formasi insya Allah 2022. Nanti misalnya butuh guru, misal ya, ini misalkan butuh guru berapa kira-kira? Misalnya berapa Pak Nur, Lampung Utara kira-kira membutuhkan guru, atau Pak Sumardi tahu kira-kira berapa, ini contoh aja loh. Pak Nur. Nur. Pak Padli. Buka mic-nya ya. Ayah mic. Kira-kira berapa nih yang butuh guru? Misalnya 5.000 guru ya. Iya, baru kebuka. Misalnya 5.000 guru, misal ini ya, berarti tahun 2022 misalnya baru tercover 3.000, berarti berikutnya lagi ditambah lagi seperti itu. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Itu ada Pak Sumardi ya dari Tanjung Raja ya. Telat bergabung, sorry ya. Gimana Pak Sumardi? Bingung. Jadi sebentar, saya nggak bisa komen karena saya baru saja bisa bergabung dari tadi. Sinyal Tanjung Raja payah, Bu, di gunung itu. Oke Pak Sumardi, kalau memang di sana susah, bisa di Kota Bumi ya Pak ya. Suruh pindah maksudnya. Bukan bapaknya, Mas Nabi pindah. Kapan-kapan via pun lah, ini kan dengan Fadli dengan Budian ya. Oke, nggak apa-apa ke kantor, nggak apa-apa Pak, asal kita janjian dulu ya Pak, jangan banyak-banyak yang penting. Oke, siapa lagi? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, akan kita tutup virtual ini. Masih ada yang ingin bertanya, satu penanya itu lagi. Itu di chat Pak, di chat. Di chat ada Rima dari Satu Talang Bojong. Acuan nilai ABK itu sudah terpenuhi, ngelihatnya di mana Bu, atau berapa nilai ABK minimal ya Bu? Untuk P3K dimasukkan di yang mana sih? Ini, oh ini ya. Untuk P3, ini dari siapa nih ya? Untuk P3K dimasukkan di ANJAP mana ya Bu? Karena saya cari namanya di ANJAP guru pertama tidak ada namanya. Untuk P3K kami lagi koordinasi dengan BKD untuk penginputan nama-namanya ya. Jadi kita tunggu saja ya Pak. Kemudian Bu, acuan nilai ABK itu udah terpenuhi, ngelihatnya di mana atau berapa nilai ABK minimalnya ya Bu? Nggak ada Pak, nggak ada ini Bapak apa Ibu ini Talang Bojong nih. Ibu ya. Ibu Rima ya. Oke, Ibu Rima nggak ada ABK minimal. Di sini ABK minimal nilai yang berapa di situ ya Bu ya? Itu yang pasti tidak boleh 1. Kalau 1 berarti nggak butuh guru lagi atau nggak butuh pegawai lagi.
Jadi kalau dia satu Bu, memang nggak butuh pegawai gimana? Memang pegawainya Ya, sudah nggak terpenuhi. mungkin. Hah? Kalau sudah terpenuhi. Iya, guru kelasnya sudah 6 misalnya. Enggak. Ada 6. Oke, itu nggak bisa Pak. Tetap itu nggak. Kalau misalnya gini ya, misalnya bukan guru ya. Kalau guru kayaknya beban kerjanya banyak ya. Misalnya di situ itu bendahara. Bendahara ternyata sudah oke, sudah 2 ya. Maka di situ 2 kan pasti. Contohnya Ya, kalau bendahara misalnya kalau bendahara kan pasti memang di sekolahan itu otomatis belum ada yang khusus bendahara Bu. Tapi ya. kalau guru misalnya beban kerjanya sudah 3, berarti guru di dalam. Iya. Jadi kalau misalnya gini, kalau guru di sekolahan itu pun sudah meluber, sudah banyak. Ada memang yang tidak kebagian kelas kalau misalnya SD gitu. Apakah itu memang harus 3 atau memang bisa 1 saja? Sekarang gini, mungkin enggak kalau di situ guru itu cuma 1, di guru muda, guru pertama, nggak mungkin kan? Berarti sisanya orang-orang yang di situ tuh guru pertama, misalnya ada 4 ya. Kalau di situ nilainya cuma 1, 3 itu berarti nggak dibutuhkan, malah dibuang dong. Oh gitu. Jadi 3 itu misalnya orang itu 3 dan nilainya juga 3, Mas, berarti membutuhkan guru 3 gitu ya Bu? Iya, yang sudah ada berapa 2 Suki? Benar nggak begitu Ibu Dian? Intinya begini, kita analisis beban kerja